Jadi Tuhannya Maria sampai sekarang ini Yesus apa Bapa? Ya dua-dua. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Oh. Jadi Bapa itu? Tuhan juga, itulah Bapaknya Yesus. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Gini loh Kak, aduh. Oh gini loh Kak. Waktu Yesus disalibkan ilahinya disalibkan? Ilahinya ketika itu pergi kepada Bapa. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Hostnya ketawanya telat. Apa dulu host yang baru masuk? Daging apa kira-kira yang baru masuk? Ya, Siregar Broto. Monitor Siregar. Jojoba. Dibuka mute-nya Bang, Jojoba. Jojoba ini Halo. Kristen Bang? Kristen. Coba nih Kristen. Oh, Kristen ya. Ya. Siregar. Panggilan kedua, terakhir nih, nah, udah ketiga nih. Siregar. Oke, terima kasih. Lanjut Bunda Nora. Ya, silakan Bang Jojoba. Temanya, tema lah host klinik penyembuh. Mananya nih? Arigato Nagasaki, Bang Beni. Arigato Nagasaki, Kawasaki Yamaha. Apalagi Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Konnichiwa. Koni Magetan. Koni Kediri. Koni Madiun. Koni Jakarta. Solo. Kalau KONI kan Komite Olahraga Nasional. Ya konnichiwa kan? Konnichiwa. Silakan. Ya, Bang Jojoba, saya karena dokter spesialis bagian kedagingan, saya ingin bertanya. Kira-kira daging di bagian mana yang dimiliki oleh Yesus yang dijadikan satu keilahian dengan Bapa? Silakan. Daging. Yesus itu adalah Allah Tuhan. Bukan kita membicarakan soal kedagingan di sini. Tapi katanya kalau saya tanya yang mati di kayu salib itu apa? Kedagingannya kan? Manusianya. Berarti manusia nggak daging? Ya manusianya lah, semuanya. Mata, hidung. Oke, ya. Nah, kulit, dagingnya. Kan berarti termasuk daging kan? Dibilangin Termasuk spesialis daging, daging kok dokter kita ini. Dokter Nora Aritonang SPD, SPPD, DGG, spesialis pendidikan daging. Aduh. Jadi pertanyaan saya, dari mulai rambut Yesus sampai ke ujung kakinya, kira-kira daging bagian mana yang menyatu dengan keilahian Bapa? Semuanya itu. Jangan ngomongin daging, ngerti nggak? Rambut emang daging. Loh, mata itu mas ada daging, Mana pipi daging ada mata? daging, bibir ada daging. Gigi ada daging, tulang ada daging gitu. Makanya saya tanya, kedagingan bagian mana yang satu ilahi dengan Bapa? Bukan soal gitu, pertanyaannya jangan kayak gitu, daging, ngerti nggak? Kok ngatur pertanyaan ini gimana? Iyalah, kan saya- Oke, saya tanya, daging bagian mana Bagian ketika aja, Yesus Nabi. disalibkan? Bagian aja. Daging bagian mana ketika Yesus Nabi Muhammad disalibkan? kalau dicaci maki marah nggak kalian ini? Loh, kok caci maki? Siapa yang mencaci maki? Mana ada kita caci maki? Marah nggak? Gini Bunda Nora, biar kita nggak dianggap caci maki ya. Di dalam Yohanes 1:14. Dengerin dulu. Marah nggak? Saya tanya. Dengerin dulu. Daripada kita dianggap caci maki, aku lurusin dulu ya. Marah nggak kalian? Ya dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Di dalam Yohanes 1:14, di situ bukan manusia. Dengerin dulu, di situ bukan manusia. Yang betul itu dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong dengerin. Pertanyaannya daging. Iya, dengerin dulu tuh. Kali Ya, dengerin dulu. kali daging. Hoi, dengerin dulu. Di dalam Yohanes 1:14 itu tertulisnya itu adalah sats egeneto. Sats itu artinya daging, bukan manusia, bukan daging. Aduh. Daging itu. Ayo, mau lari kemana? Ayo. Mana? Itu daging bukan sats itu. Saya tanya, sats egeneto itu daging bukan? Kita bahas. Nggak ngerti kan? Ampun Ardiansa nggak ngerti. Lanjut. Kalau Ardiansa kok tuh botol. Nah kalau botol kenapa kau yang nggak ngerti? Botol, Kucluk. ngerti nggak? Itu tadi pertanyaan masa harus gua jawab. Pertanyaan seperti itu. Hah?
Nah, gini, sats Egineto itu daging. Seperti itu harus saya jawab. Ya udah lanjut Oke, Bunda, lanjut Bunda. Bang Jojo Bang. Jo, coba, itu, ya. Pertanyaan daging ketuhanan gimana? Lah, sekarang begini, kan kalian mengatakan Jangan Yesus ini itu adalah Tuhan. Iya, makanya dengarkan satu-satu lah, Bang. Nanti lama-lama dagingmu itu juga akan kupotong. Kalian Sabarlah itu dulu. bukan ya. Kalian Kalian dengarkan saya Bang Jojo, Bang. Nih, Dengarkan dulu, ya. sebentar. Ya, oke. Sekarang begini. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Satu apa mereka? Senangnya dalam hati punya Tuhan ada 3. Ya satu ngerti nggak? Kau artinya satu ngerti nggak? Nora. Saya tanya mereka satu apa? Artinya satu tuh 3 lah. Ini aduh ini cewek nih Ardiansa cewek kalian ini kau ini. Oh itu cewek apa cowok sih Ardiansa? Oh, Bang Adriansa jangan ngomong dulu, Bang. Dia nggak mau dengar. Ya udah, aku diem. Oke. Salah kalian. Ya. Aku dan Bapak adalah satu. Satu Ya. apa mereka? Satu apa? Hakikat. Hakikat. Oke, Yesus hakikatnya apa? Satu hakikat sang pencipta semua. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Saya tanya, hakikatnya Yesus apa? Kita. Hakikatnya Yesus apa? Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hakikatnya sebagai apa? Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai Tuhan lah. Hei! Mana sih? Cuk! Ya. Lukas 1 nomor 31. Coba Datang baca. malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria ini hakikatnya sebagai apa? Nah, saya ini lagi ya Lukas 2 ayat 10 ya. Saya bertanya Lukas 1 nomor Hakikatnya Tuhan, ngerti nggak? yang dilahirkan Bunda Ada Maria. datanya. Iya, saya ada datanya, ngerti? Hah? Yang Lukas dilahirkan 2 Bunda ayat 10. Maria. Iya. Saya Iya, tanya saya bacakan dulu. begini. Iya, kan saya Coba. bilang. Oke, Lukas 1 baca itu kan sambung Baca. menyambung ya. Ya, saya baca Sambung dulu ya. menyambung. Nah, Baca. iya, tahu itu udah, aduh, kayak benar aja kau hidup kau ini. Oh ya benar lah hidupku Benar, tidak menyebabkan benar, manusia tahu. yang berkelamin. Aduh. Ya. Nah, aku bacain dulu ya. Yes. Lukas 2. Hmm. Lukas, cepat buka si Lukas. Lukas. Ah, Lukas. Yup. Gimana kau Lukas? Ini saya ada di sini. Yup, silakan. Lagi ke kamar mandi tante. Lalu kata mereka, kamar mandi. jangan Oke. takut. Ah. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, sekarang saya tanya, yang Hakikatnya menyampaikan Tuhan nggak? ini, Hakikatnya sebentar Tuhan nggak? dulu. Nggak, Saya tanya hakikatnya dulu. Tuhan nggak? Saya tanya dulu. Sebentar dulu. Hah? Sebentar Ya, dulu. udah jelas ya, Kalau hakikatnya. kamu lari ke Salah. situ, Ya, kalau kamu lari Ya. ke situ, saya akan membuka di dalam Lukas 1 nomor 31. Pertanyaan saya, malaikat menyampaikan bahwa yang dilahirkan Tuhan itu, yang ya telah hari ini telah lahir bagimu Tuhan, itu kepada siapa? Kepada siapa? ya, Lukas 1. Lukas 1:31. Ya, oke. Ya. Buka. Saya pakai Bible kau loh. Iya. Silakan. Ya, silakan baca. Ya, Lukas dan- 1 nomor 31. Levis tolong di-mute. Iya. Baca atau saya yang baca? Coba. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, sekarang situ ada Tuhan nggak? Hah? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tadi kan saya baca apa? Mana Tuhan? Iya, Di saya dalam baca tadi Lukas apa, 1. Lukas 2. Mana Oi. Tuhan di dalam Lukas 1? Lukas 2 saya baca apa? Oke. Lagi. Oke, Ini pertanyaan saya. ini. Pertanyaan saya di dalam Lukas 2, di dalam Lukas 2, malaikat siapa yang menyampaikan kepada gembala? Ya malaikat lah. Usuran Tuhan. Malaikat siapa? Siapa Hah? namanya? Siapa namanya? Oh, Gak siapa jelas. namanya? Gak terkenal. Malaikatnya gak terkenal. Gak jelas Siapa siapa itu. namanya gimana Orang sih? Asam itu. Tiba-tiba dia mengaku jadi malaikat Tuhan. Aduh, Nora. Hah? Hoi. Oke. Tahu kalau Nanti kena- coba. Biar jangan kita banyak apa. Aja kau baru Diam. Oh diam. Saya kasih tahu sama kau. Tahu Yang itu berhak siapa? tahu. Udah Yang jelas-jelas. berhak tahu. Kau dengarkan dulu. Hei penyembah manusia. Yang berhak tahu. Tahu. Kau penyembah goa, ngerti? Aduh. Jojoba. Nanti ku suruh kau Tahu. nenek aja kau ya. Tahu penyembah goa, ya. Sebentar, kau di bawah dulu sebentar. Saya kasih tahu. Nanti kau naik lagi ya. Yang berhak tahu, yang dilahirkan itu adalah Tuhan siapa? A. Ibunya, B. Gembala. Itu pertanyaan saya. Yang berhak tahu, yang dilahirkan itu adalah Tuhan untuk semua bangsa. Siapa? Ibunya atau gembala? Kalau gembala, suruh gembala itu aja yang melahirkan Tuhan. Jangan si Maria. Masa itu saja nggak ngerti? Yang kedua, malaikat yang di dalam Lukas 2
2, itu malaikat siapa namanya? Kalau di dalam Lukas 1 nomor 26 jelas, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu atau pesan, jelas. Nah, malaikat yang di dalam Lukas 2 ini malaikat siapa? Gabriel. Malaikat dari Silakan, Gua Hiro. Malaikat dari Gua Malaikat Hiro. dari Gua Hiro. Jadi kira-kira malaikat yang ada di dalam gua ketika mayat Tuhan kau dicuri, malaikat siapa itu? Itu yang cium-cium batu itu. Bukan malaikat yang waktu Maria Iya, Magdalena yang cium batu nangis-nangis. Yang Bukan, batu, tadi batu, kamu cium batu. Sekarang Kok menjadi malaikat emosi? yang masuk. Martin kok Tahu, emosi? dia Martin. Ditanya baik Martin, loh. saya tahu. Saya bagian kedagingan ketika daging Yesus waktu berumur 8 hari dipotong jegrek. Nah, kan? Jangan emosi-emosi lah. Saya cuma minta nama malaikat yang ada di dalam Lukas 2. Tolong beritahu saya. Kok jadi gini ya? Niha. Niha. Halo, selamat Niha. malam. Ya, selamat malam, Bu. Ada apa, Bu? Malam. Agama apa, Bang? Kalau saya Kristen, Bu. Alhamdulillah masih Kristen, kok akan di neraka jahanam. Remek. Remek. Ya, malam, Bunda. Remek. Assalamualaikum. Malam. Oh, Islam ya, Bang? Iyalah, ngapain Kristen? Udah jelas agama pagan. Ya, Bang, dibawa dulu ya, Bang. Oke. Jojoba, sebentar ya, Bang Niha ya. Jojoba, sekarang tunjukkan sama saya, kasih tahu sama saya, yang berhak mengetahui Tuhan dilahirkan itu adalah siapa? Ibunya atau gembala? Kau paham nggak sih? Paham Alkitab nggak sih kau? Lukas 1 nomor 31 Kau paham ya. Alkitab nggak? Hah? Saya paham, karena saya Bang, paham, belajar akhirnya saya tidak mau menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. belajar Alkitab Karena nggak nggak? mungkin saya punya Tuhan itu. Bang Joba, kita buat timer waktu, Bang Joba, kita buat timer waktu dibahas tentang Kristen. Nah, nggak usah, ya. Iya, biar tahu orang ini, Bang. Tahu ya Bang kalau Jojoba. ternyata kalian menyembah manusia gitu. Bang Jojoba. Berapa Sekarang menit begini, berapa menit yang kau dulu bahas lah kau. Kristen? Oh, berapa menit kau urus saja dulu itu pinahanmu tuh di sana. Niha, Bang Niha, saya tanya. Di dalam Lukas Halo, 1 Bu. nomor 31, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat yang tidak tahu siapa nama malaikat itu menyampaikan kepada gembala bahwa telah lahir Tuhan. Pertanyaan saya, yang berhak tahu Tuhan dilahirkan di muka bumi ini siapa? Ibunya atau gembala? Sebelum saya menjawab, Bu, satu pertanyaan saya buat Ibu. Tujuan apa Ibu tanyakan tentang Kok Alkitab? sebelum menjawab? Sebelum- Dia dijawab lah. Sementara Ibu itu Islam. Ngapain Ibu bahas Alkitab? Ini gini Pak, sebentar. Islam Saya sebagai dengerin Pak. Saya sebagai Saya juga menyampaikan Pak, dengerin. mau Dengerin Pak. apapun. Hoi, dengerin. Ini yang punya Komal saya. Dengerin dulu, jangan ngoceh melulu. Ya, saya ini yang punya klinik penyembuhan Oten. Jadi di sini kami memang sengaja berusaha menyembuhkan teman-teman Oten yang lagi sakit. Kalian loh. penyesat. Ya dengerin dulu, nanti aja ngomongnya. Saya kan masih ngomong. Jangan ngomong dulu. Saya ini pemilik Komal. Dengerin dulu. Kamu Kalau sama kau nggak lo. bisa diatur, saya tendang ke neraka. Loh, kan neraka beneran kan? Makanya. Tuh kan, anak saya ngamuk. Ya lanjut Bunda. Bang Niha, silakan dijawab, Bang. Saya cuma minta butuh jawaban. Apakah betul? Bukan. Siapa yang berhak mengetahui? Satu contoh aja deh. Ketika anak saya di sekolah membuat suatu kesalahan atau melanggar gitu loh. Nah, yang ditelepon ini siapa oleh gurunya? Saya atau tetangga saya? Nah, yang berhak tahu bahwa Maria melahirkan Tuhan ini siapa? Maksudnya begini, di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat yang tidak tahu siapa nama malaikat itu menyampaikan kepada para gembala-gembala telah lahir Tuhan. Nah, sementara di dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel ya yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Bunda Maria yang dilahirkan ini adalah manusia. Gak ada Tuhan di situ. Jadi saya pengen tahu, Bang. Kira-kira yang berhak tahu ini siapa? Maria atau gembala? Silakan, Bang. Loh. Apa Bu? Kenapa Bu? Capek Ibu bicara? Saya bertanya kepada Bang Niha. Kalian Apapun mengatakan Yesus ceritanya, Tuhan. pertanyaan Ibu saya tidak mau mendengar karena Ibu itu Islam. Tidak ada ceritanya Ibu. Ngapain lu naik ke atas kucluk? Kalau gitu ngapain lu naik ke atas? Kau ke neraka aja. Yang naikkan saya. Ya udah kau ke neraka. Nah, mampus. Oke, saya sapa. Ucok, Bang Ucok. Tommy Sitam, si Tombol. Halo Tommy. Halo juga, Kak.
Ya, agama apa Bang? Kristen. Ya silakan Bang. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Di manakah Tuhan itu sekarang, Allah itu? Lucu ya, saya tanya. Yang berhak tahu dilahirkan Tuhan itu ibunya atau gembala? Gimana maksudnya? Kan? Bang, tadi saya kan bertanya, ya kan? Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Sementara di dalam Lukas 2 dikatakan kepada para gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang berhak tahu yang dilahirkan ini adalah Tuhan, siapa? Ibunya yang namanya Bunda Maria atau para gembala-gembala? Ya, Yesus. Tuhan. Oh, Tuhanku. Bunda Maria Saya kan bertanya. ibunya. Saya bertanya, Bang. Yang berhak tahu yang dilahirkan Tuhan ini siapa? Ibunya atau gembala-gembala? Ya ibunya. Nah, kenapa di dalam Lukas 1:31 di situ tidak dikatakan tapi seorang anak laki-laki? Putus Bunda, putus tadi, diulangi lagi Bunda. Oke. Kenapa di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia bukan Tuhan? Kenapa di dalam Lukas 2 malaikat yang tidak tahu siapa namanya menyampaikan kepada para gembala yang dilahirkan Tuhan? Mana yang benar? Ya Lukas 2 lah yang benar. Jadi yang berhak tahu adalah gembala bahwa yang dilahirkan Tuhan, bukan ibunya. Ibunya yang melahirkan si Isa. Oke. Saya tanya, Maria tahu nggak yang dikandung dia, yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Enggak. Terus, kalau dia tidak tahu, kenapa gembala-gembala itu tahu? Ya dia kan diutus dari roh, dari Bapa. Aduh, Tuhan. Udah, oke lah. Sekarang begini, kenapa Maria tidak tahu bahwa yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Betul ya, Tommy? Ya. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus sudah dilahirkan, apakah Maria sudah tahu bahwa yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Ya tidak. Tidak. Berarti pada waktu Yesus belum dilahirkan, Tuhannya Maria siapa? Ya Yesus lah Tuhannya. Aduh. Kau tadi ngomong, waktu Maria mengandung Yesus, dia tidak tahu yang dikandungnya adalah Tuhan. Nah, sebelum Yesus dilahirkan, Tuhannya Maria siapa? Yesus. Cumannya kau ini. Si Maria tuannya Bapa. Jadi ketika sudah lahir Yesus, sekarang Tuhannya Maria siapa? Ya Bapa tuannya. Dia nggak menyembah Yesus. Ya tapi kan dia anaknya Yesus. Saya tanya, ketika Yesus sudah lahir, apakah Maria berpindah lagi Tuhan? Jadi Tuhan Maria Yesus? Ya tidak lah. Bang Beni, saya pikir Bang Beni apa? Noise. Jadi Tuhannya Maria sampai sekarang ini Yesus apa Bapa? Ya dua-dua. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Oh. Yang mana Tuhanmu? Ya Yesus. Jadi Bapa itu? Tuhan juga, itulah Bapaknya Yesus. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Gini loh Kak. Aduh. Oh gini loh Kak. Ujung-ujungnya. Ya, bagaimana Dek? Sama Tuhan Yesus itu kan roh. Dia yang diutus ke bumi. Orang itu tetap satu. Oke, Bapa dengan Yesus tetap satu. Satu apa mereka? Ya, satu badan gitu Kak. Berarti Bapa itu adalah manusia juga? Ya Bapa lah. Dia manusia bukan? Gini, gimana ya? Bingung kok kan Dek? Aku dan Bapa adalah satu, itu kata Yesus. Satu apa mereka? Ya satu badan orang itu Kak. Satu badan. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Yesus atau Bapa? Ya Yesus. 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 Katanya mereka satu badan. Jadi dagingnya Bapa ini kemana? Ya. Tommy, mending kau nyobain
Mending kau nyebokin monyet aja Tommy, daripada pusing kau jawab mondar-mandir muter-muter nggak kelar-kelar. Bapa dengan Yesus adalah satu daging. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Yesus. Nah, dagingnya Bapa kemana yang menempel di Bunda Maria? Yang menempel di Yesus itu kemana? Aku bingung. Bang Ardi. Aku makan, aku ambil dengerin jangkrik. Dia bilang, aku bingung. Sekarang aku nanya enggak? Sekarang aku nanya ini. Aduh, tunggu dulu deh. Tunggu dulu deh. Kau bingung. Enggak Bang Ucok. Dia bingung loh dengan Tuhan kalian. Konsep Tuhan kalian dia sendiri aja bingung. Aku bingung katanya. Mari kita bingung. Muhammad itu. Aduh. Dek, jangan kau bertanya tentang Islam, Dek. Kenapa? Dengarkan. Islam itu jelas. Tuhannya satu. Namanya siapa, Nora? Diam dulu, Dek. Saya kasih tahu konsep ketuhanan di dalam Islam. Karena kau sendiri aja udah ngaku bingung kau, Dek. Tuhan di dalam keislaman itu cuma satu. Di dalam surat Toha ayat 14. Allah tuh memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas. Apakah Allah kamu tuh berwujud, Nora? Allah itu kami nampak berwujud itu dari ciptaannya. Tetapi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat mencipta. Allah itu maha pencipta. Jadi tidak mungkin dia mau jadi ciptaan. Manusia itu berbatas. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia tidak bisa menggapai. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau Yesus memang Tuhan, berarti dia tuh memiliki sifat salah satunya maha melihat. Nah, apakah dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi kepadanya? No, nggak bisa. Buktinya hari kiamat datang tuh Yesus. Yesus tidak tahu hari kiamat. Jangan kau apa? Aku tunjukkan di mana data Yesus tahu hari kiamat. Tunjukkan deh. Tahu aja konsep ketuhanan kau tuh udah gabrul. Udah tidak bisa kau cerna. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Pertanyaan saya, di dalam Lukas 1:31, Maria melahirkan Yesus itu hakikatnya adalah manusia. Dikatakan di situ seorang anak laki-laki. Yang namanya seorang itu berarti manusia. Nah, terus Bapa ini hakikatnya apa? Bapa ini hakikatnya adalah Sang Ilahi. Dia Tuhan. Apakah Tuhan berwujud? Tidak. Jadi bagaimana mungkin Bapa dan Yesus ini satu hakikat? Yesus manusia, yang satu ini adalah Ilahi, Tuhan. Bagaimana mungkin mereka satu hakikat? Gitu Narasaon. Ya, kau aja bingung. Bapa dan Yesus satu daging. Terus waktu dilahirkan Bunda Maria, siapa yang dilahirkan? Bapa apa Yesus? Yesus. Nah, dagingnya Bapa kemana? Katanya satu daging. Bagaimana bisa membedakan dagingnya Bapa dengan dagingnya Yesus? Kan? Saya juga bingung. Evlogia. Ya, kenapa, Bu? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bu. Agama apa, Bang? Agama apa, Bang? Kristen, Evlogia Kristen. Tambah pusing lagi nanti kan orang sama dia. Oke, Vincent. Halo Pak Pendeta. Selamat malam. Iya, selamat malam. Pak Vincent tadi saya rasa udah menyimak ya. Ya, saya nyimak ketawaan Bu Nora tadi. Yes, karena dia tadi adik kita ini si Tommy, salah satu jemaatnya Pak Vincent mungkin mengatakan bahwa Bapa dengan Yesus itu adalah satu daging. Makanya saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria ini daging mana? Daging Bapa apa daging Yesus? Karena mereka satu-satu daging. Seperti kayak orang yang kembar siam tuh lengket tuh. Nah, ketika Bunda Maria melahirkan, yang dilahirkannya ini siapa? Yesus, daging Yesus apa dagingnya Bapa? Dia bilang dagingnya Yesus. Terus daging Bapa kemana? Saya juga bingung katanya. Dia bingung Pak Pendeta. Ternyata kalian punya cekokan itu tidak masuk otak dia. Itu loh. Yesus, aku dan Bapa adalah satu-satu apa ini? Satu dalam hakikat, Bu. Kenapa, Bu? Oke. Kenapa? Yesus hakikatnya apa? Ilahi. Yang dilahirkan Bunda Maria ilahi atau manusia? Dia tubuhnya tubuh manusia, rohnya roh ilahi. Saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Rohnya roh ilahi, tubuhnya manusia. Saya tanya hakikatnya yang dilahirkan Bunda Maria apa? Tubuhnya manusia, rohnya roh ilahi. Aduh Pak, kau
ngomong saya sudah sesak napas loh. Coba baguskan dulu. Yang dilahirkan Bunda Maria di dalam Lukas 1:31 itu seorang anak. Saya tanya, seorang anak itu Tuhan atau dia Tuhan atau seorang manusia? Tubuhnya manusia, rohnya roh ilahi. Jelas? Oke. Jelas. Ketika Yesus mati, roh ilahinya kemana? Roh ilahinya kembali Kembali ke siapa? tetap ada dia. Ada deh, di mana deh? Di mana deh adanya? Dia tidak kemana-mana. Dia tidak kemana-mana. Terus kenapa dia bisa mati? Kemanusiaannya yang mati. Rohnya kemana? Rohnya tidak kemana-mana, Bu. Rohnya kemana? Rohnya tidak kemana-mana. Kemana dia rohnya? Kalau roh tidak ada di dalam jasad, di dalam tubuh, dia udah mati namanya. Ketika Rohnya Yesus nggak potong di kayu kemana-mana, salib, Bunda. Tadi dia jawab rohnya nggak kemana-mana, nggak kemana. Berarti dia hidup, nggak mati. Oh, berarti dia hidup, nggak mati. Rohnya turun ke dalam apa? Kerajaan maut. Rohnya turun ke dalam kerajaan maut. Oke, Bang. kerajaan maut itu apa? Kematian. Berarti roh Yesus ada di dalam kematian. Kematian itu kan tempatnya iblis, betul? Dia mengangkat orang-orang yang percaya. Bahwa Saya dia bertanya, sudah menang. di dalam kerajaan maut itu kan tempatnya iblis, betul? Betul. Ah, sekarang rohnya Yesus bersama-sama dengan roh iblis. Tidak bersama. Loh, tapi Tidak turun bersama. dalam kerajaan turun dalam kerajaan maut. Turun Tidak dalam kerajaan maut. bersama-sama. Loh, Tidak ngapain dia turun dalam bersama-sama. kerajaan maut? Dengarkan. Dia Tidak turun dalam- bersama-sama. Pertanyaan Tidak saya, ngapain dia di bersama-sama. kerajaan maut? Ngapain dia di kerajaan maut? Dia mengangkat orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Berarti kerajaan maut itu adalah tempat iblis. Jangan kau bohongin saya. Pertanyaan saya, ngapa? Saya tidak bohong kepada Anda. Saya tidak membohongi Anda. Kembali saya tanya, boleh nggak saya tanya? Ini, Boleh nggak saya tanya? aduh. Saya bertanya, ngapain Yesus di dalam kerajaan maut bersama-sama dengan roh iblis? Tidak bersama-sama, dia menang atas kematian. Dia bangkit. Loh, menang atas kematian, dia mati juga. Dia bangkit Udah pada hari yang ketiga. Ditelepon bom-bom. Udah ditelepon bom-bom. Angkat dulu telepon bom-bom. Pak Vincent, silakan Pak Vincent. Ya, bagaimana, Bu? Iya, saya bertanya, Bapak dan Yesus ini satu apa? Ya, kalau di dalam kekristenan, Bapa dengan Yesus itu satu hakikat. Hakikat Hakikat sebagai sebagai apa, Bang? Allah. Sebagai Oke, Allah. oke. Yang Allah di bagian Yesus ini di bagian apanya? Ya, dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Saya bertanya Pak, begini Pak. Yesus hakikatnya adalah manusia. Bapak hakikatnya adalah ilahi, betul? Yesus itu ketika dia menjadi manusia memiliki dwi natur. Sang ilahi Natur sebagai apa? Ilahi Oke. 100% dan manusia 100%. 100%. Oke. Ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan yang mana? Yang disalibkan itu adalah dia manusia yang seutuhnya. Oke. Sang ilahi 100% yang ada dalam diri Yesus kemana? Tidak kemana-mana. Jadi Bersama-sama. berdiam. Oh, bersama. Iya, Jadi iya. waktu Yesus disalibkan, ilahinya Dia satu. disalibkan. Sudah menjadi satu. Waktu Yesus disalibkan, ilahinya disalibkan. Ilahinya ketika itu pergi kepada Bapa. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Itu kan doa Tanganmu. Yesus di atas kayu salib. Berarti ilahinya kembali ke Bapa. Berarti ilahinya Iya, ada iya. berapa? Ilahi ada berapa? Ilahi kembali kepada ilahi. Iya, iya. Keilahian. Ilahinya saya ada berapa? Iya, saya tanya. Ilahi di dalam diri Yesus satu. Satu. Pada waktu ilahi di dalam diri Yesus satu, masih ada nggak Tuhan yang ada, Bapaknya yang ada di sorga itu masih ada nggak? Masih, makanya ada Trinitas, Trinitarian itu ada kan istilah Bapa. Firman, Trinatarian cemana Trinatarian ini? Kau ini konsep ketuhanan kau udah lari-lari kemana Pak Pendeta? Hah? Pak Pen? Halo? Iya, sudah dijawab kan tadi. Oke. Pada waktu Yesus bangkit,
itu roh keilahiannya datang lagi. Iya, datang. Siapa yang memberikan rohnya lagi? Tidak ada yang memberikan, dia datang sendiri. Oh, jadi datang sendiri, roh datang. Yesus, Iya. aku mau masuk kau. Iya, dia maha kuasa. Masuklah katanya. Oh, begitu. Oh, jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 katanya yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah Bapa. Gimana? Iya, betul. Loh, tapi katamu dia bangkit sendiri. Sekarang iya betul. Cemananya kau ini, Pak Pendeta? Kau nih gimana? Kau nih berkhotbah nih sama jemaat kau kayak begini ya cara berkhotbahmu ya? Iya, betul. Wih, sesat kali lah ya jemaatmu. Kamu yang sesat. Loh, memang sesat lah. Memang Saya kamu sama sesat kau. kok. Di mana Yesus mengajarkan Anda ada 3 Tuhan? bertanya, Anda bertanya, Saya bertanya. Anda mengatakan Di saya mana sesat. datanya, Pak? Anda manusia Bapak seorang setan, pendeta. iblis sesat Bapak Anda seorang ini. pendeta, Bapak lagi Anda ngomong bertanya, sama saya Ibu menjawab, Gembala Anda bagian mengatakan kedagingan. saya sesat. Kau memang Anda lah sesat. setan Di sebenarnya mana ini. datanya di sini Yesus? Di mana datanya Anda di sini? berpikir Yesus. saya ini orang Kamu sesat memang seperti sesat. Anda. Kamu menyesatkan. Dengarkan. Kamu Di mana manusia datanya? iblis, kau ini perempuan Kau yang biadab iblis. kau. Kau penyembah iblis. Sesungguhnya Perempuan iblis lah yang biadab menjadi kau. bapamu. Bapamu itu Dah. iblis. Diskusi yang baik aja Pak Pendeta. Pak Iya, Pendeta kalau diskusi dia yang baik, baik. saya baik. Tapi Ya kalau dia udah. Saya wasit. Saya wasit, dibilang saya wasit kok. Diam Pak Vincent, diam dulu. Saya tengahin. Oke, diskusi kita mulai kembali. Saya bertanya Sekarang sama begini. Pak Pendeta. Diam dulu, Bang F. Kok malah Kenapa Evlogia saya yang katakan? ngomong? Ini Saya- Pak Vincent saya sama Bunda Nora ini dulu. Bang F, diam dulu. Saya bertanya sama Anda. Kalau memang Anda tidak mau dikatakan penyesat, ya. Kalau Anda tidak mau dikatakan penyesat, itu tertulis memang dikatakan siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, sesungguhnya dia itu adalah si penyesat. Kau tuh penyesat, tidak mau mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kau bilang manusia, kau bilang ilahi. Di mana Yesus dikatakan di sini ilahi? Tunjukkan datanya sama saya di dalam biadab. Matius sampai Wahyu. Kau bertanya, Tunjukkan saya datanya menjawab, sama kau katakan saya sesat. Kau Saya manusia tantang biadab kau, kau. Pak Pendeta. Perempuan Mana jahanam datanya? neraka tempatmu. Kau. Marah-marah. Jangan marah-marah Pak Pendeta. Jangan marah-marah Pak. Ilahi. Anda bertanya, saya menjawab. Anda mengatakan saya sesat. Oke. Anda Ya, ingin memang kau saya sesat. menjawab sesuai dengan pikiranmu? Tidak mungkin. Tidak, kau datang mengaku Yesus Anda sebagai Tuhan atau manusia. bertanya, saya menjawab sudah cukup. Kau datang, Kenapa Anda mengatakan saya sesat? Oke. Kau datang mengaku Yesus sebagai manusia apa Tuhan? Jawab. Kau datang mengaku Yesus sebagai manusia apa Tuhan? Ayo. Kenapa? Kau datang Kenapa? mengaku Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Saya sudah mengatakan tadi, Yesus Kristus itu 100% ilahi dan 100% manusia. Mana 100%-nya Tuhannya? Di mana tercatat? Di mana tercatat? Kenapa? Apa? Di mana Apa? tercatat Pak Pendeta? Di mana tercatat? Jangan bertanya intimidasi seperti Pak itu. Pendeta, Bertanya bagaimana saya santai tidak aja, nggak usah mengatakan Anda itu intimidasi. sesat? Anda siapa Bagaimana loh? saya tidak mengatakan Anda Anda itu manusia sesat? biadab, Kalau kok Anda mau sendiri, intimidasi saya? dengar Pak Pendeta. Dengar Pak Pendeta, ya. Ini bukan mimbar kau yang bisa kau ajak kami untuk kau Juga bukan bodoh-bodohkan. polisi mau intimidasi Kau saya di dengarkan. sini. Saya bertanggung jawab Anda atas bukan ucapan baris saya. krim, Saya intimidasi mengatakan saya. kalau kau sesat. Anda siapa loh Kenapa mau saya bertanya katakan? intimidasi Loh, saya? Sekarang Santai tunjukkan aja datanya sama bertanya. saya. Nggak usah intimidasi. Di mana datanya? Di mana datanya? Kalau Yesus mengatakan dirinya 100% ilahi. Mana? Mana? Yang walaupun dalam rupa Allah. Saya tidak tanya rupa Allah gigi kipar kau itu tulisannya si Paulus. Ya yang lain Saya aja tidak tahu. jawab. Saya malas kalau pertanyaan seperti ini. Yang lain aja, Bang Loh, Benika, berarti kau menunjukkan bahwa Evlogia memang kau pendeta yang mau menyesatkan jemaat-jemaatmu. Jangan di sini melakukan kebodohan. Ya? Yang bodoh itu kamu, Bu. Jangan. Otakmu nggak sampai, Bu. Pendeta kamu itu sudah melakukan pembodohan. Tidak ada Otak data kau di tidak dalam kitab sampai, kau. Bu. Makanya ada kamu data di dalam- bodoh. Saya Sampai-sampai tidak masuk mungkin bodoh. mualaf. Betul, memang saya bodoh. Makanya dulu. kamu Dulu saya mualaf, bodoh. kamu bodoh. Memang bodoh saya dulu. Saya menyembah manusia yang ada nengoknya. Otakmu bodoh. Sekarang malah tambah bodoh. Tambah bodoh. Kau gigi kipar. Raja Saragi. Raja Saragi. Raja apa nih? Masuk. Masuk. Raja Nami. Bacalah. Iya, Raja kalian ini. Raja apa? Orang sudah. Raja Saragi. Siapa? Bukan, Raja, agama apa Raja. Bang? Agama Kristen. Ya, Silakan Bang. Di mana? kita sapa dulu. Sabar Bunda sama. Sabar dulu. Sang Legend Kristen apa Islam? Panggilan kedua. Panggilan kedua. Kamu Andreasa, kau bodoh kau. Loh, kok marah-marah? Andreasa bodoh kau. Loh, kok marah, Bang? Kau pura-pura gak tahu kau. Siapa? Kalau Udah, pura-pura gak dilanjut, tahu kau jelasin. teman. Iya, siapa?
Ditanya siapa kok? Udah debat santai aja. Sabar. Iya, saya tanya Anda siapa? Saya nggak kenal. Sebentar, Bang Raja jangan ngatur saya. Bang Raja jangan ngatur saya. Ini komal saya, Bang. Jangan ngatur gitu loh. Iya, botol, saya yang ngatur di sini. Legend. Kenapa kau bilang orang bodoh? Orang ditanya Memang baik-baik. botol biasa itu kalau diskusi dia tidak punya otak dia. Ya kenapa kau enggak, dia tanya. Anda Kristen atau Islam? Tinggal jawab, saya Kristen. Kenapa kau maki-maki orang? Kalau kau laki-laki open cam kau. Bajingan kau. Iya, ditanya baik-baik loh. Mau ya dijawab yang enak gitu loh. Kristen apa Islam? Anjing Nora. Aduh. Kok marah-marah? Kok marah-marah, Bang? Jangan Kalau kau kau bilang mamaku di apa sini. kalian? Jangan Ya kau udah, bilang mamaku di sini. kau turun. Dah, kau turun nggak berbobot. Ditanya kok, Bang Tommy Kristen apa Islam? Bang Tommy? Nah, dia Kristen. Tadi saya Oh, diskusi sama Kristen. dia, Bang. Oh, Kristen, oke. David. Handi Celebes Kristen apa Islam? Muslim bang. Oh, Muslim, baik. Nyimak di bawah dulu ya, Bang. Iya bang. Oke, Bang David, Muslim, Kristen. Shalom, semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Oke. Silakan dilanjutkan dengan Pak Raja. Yang lain saya minta tolong Pak Tommy dan juga Aida yang baru datang apalagi ya. Aida minta tolong diem dulu, Bang David minta tolong diem dulu biar kesannya nggak terkesan keroyokan gitu ya. Silakan, Aida. Kau jawab pertanyaan saya yang tadi. Siapa? Si Raja kah? Siapa? Aida kah? Si Aida. Tadi Bang saya Aida Bang Raja. Gini Bunda Nora, tadi kan sudah saya masuk. Satu-satu dulu, weh. Aida diem dulu, Raja dulu. Raja, Bang Raja dulu. Ini Kristen juga Bang Raja, Bang Aida. Santai ya. Tenang dulu ya. Oke. Silakan Bang Raja. Jadi sebenarnya Yesus itu hanyalah firman, tapi intinya adalah Bapa. Bapa itulah sumbernya semuanya. Dia itu firman yang menjadi manusia, yang menyatakan diri Allah. Begitu. Tapi dia pun berasal dari Allah itu dan Allah itu juga, sebab dia mengaku aku datang dan keluar dari Allah. Tapi kalau dipikir secara manusia, itu bukan kesempurnaan Allah lagi, sebab mereka sudah terpisah. Cuman bagian diri Allah itu sebelumnya. Maka dari itu di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, katanya. Begitu. Oke. Jadi kalau mereka bilang itu Allah ini apa, itu udah ngawur gitu. Oke. Jadi yang mengutus malaikat Gabriel ini Tuhan yang mana? Ya Allah itu. Bapak. Sang sumber itu intinya. Bapak. Ya. Oke. Nah, yang dilahirkan Bunda Maria ini siapa? Firmannya yaitu Yesus yang keluar dari Bapa tadi. Bukan Allah jadi yang seutuhnya hakikatnya, begitu. oke sebentar. Hakikatnya Yesus? Maksudnya gimana? Hakikat yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hakikatnya apa? Bagian diri Allah itu yang dilahirkan, yaitu sang firman tadi. Saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Manusia. Sebab Manusia. firman itu sudah menjadi manusia. Oke, sekarang sang firman itu yang berfirman itu hakikatnya apa? Ya Allah. Allah kelihatan tidak? Justru tak kelihatan, maka didatangkan Yesus. Firman Allah itu. Biar kelihatan. Menyatakan dirinya. Ya, bukan hanya itu tujuannya, baik ya, penebusan dosa juga. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Bapa juga ada di dalam diri Yesus? Tidak ada. Dia hanya firman Bapa. Berarti hanya firman yang keluar. Hanya firman yang keluar terus menjadi manusia. Kan sudah jelas di Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Artinya bukan sepenuhnya itu. Oleh karena itu dia bisa berdoa. Dia itu hanya bagian dari tubuh Allah itu. Jadi jangan salah paham dulu, begitulah ketuhanan kami Yesus. Bagian tubuh Allah bagaimana? Bagian tubuh Allah coba kasih tahu sama saya. Bagian tubuh Allah itu yang mana? Ya itu firman itu yang keluar dari Allah. Kan dia mengaku keluar dari Allah. Kalau keluar dari kita, berarti dari diri kita. Jadi berarti kalau keluar dari keluar dari Bapa itu adalah Bapa itu juga. Iya, kan itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Oke, ya ketika Tuhan berfirman menciptakan langit dengan bumi ini adalah Bapa itu juga. Yang menciptakan iya. Ketika firman itu menjadi langit dengan bumi, nggak apa-apa. Itu hasil dari firman itu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman.
Tuhan menciptakan Yesus dengan cara berfirman, berkata, jadi maka Apa yang jadilah. Pertanyaan saya, langit dengan bumi dengan Yesus apa bedanya? Sama-sama dari firman. Emang pengertiannya itu Nora itu firman itu apa? Hanya sebatas perkataan kah? Loh, sekarang tunjukkan sama saya. Ini kitab kamu kan diterjemahkan LAI, landasannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Tunjukkan sama saya, menurut KBBI firman itu apa? Silakan. Kita di sini pakai data. Kosakata Indonesia kan terbatas. Kosakata Indonesia kan terbatas. Saya tanya, Kalau dalam menurut istilah Yunani, KBBI, dengar dulu. sebentar dulu, Bang. Kalau Jangan istilah menurut Yunani, Yunani, Bang. kayak kecerdasan. Kitab kalian ini nggak memakai original Yunani. Sudah dilengsarkan sama LAI, makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Menurut KBBI, firman itu artinya apa? KBBI, landasan yang dipakai oleh LAI itu adalah KBBI. Menurut KBBI, firman itu apa? Jawabannya Pak, perkataan Tuhan. Iya, perkataan. Kalau hanya sebatas Kamus Bahasa Indonesia. Nah, jadi kamu pakai kamus apa? Kan kita menggunakan istilah yang intinya dari bahasa Yunani, kitab kami itu begitu. Oh, oke. Sekarang tunjukkan kamus bahasa Yunani. Firman itu apa? Ayo, silakan. Menurut pengetahuan kamu apa? Loh, jangan sepengetahuan saya. Kitab saya itu Al-Quran bahasa Arab. Loh, kamu yang membawa kamus Yunani. Dengar dulu, Raja. Bang Raja, kita di sini kalau diskusi itu yang bagus lah, ya. Saya bertanya, menurut kamus Yunani yang kamu bawa bahasa Yunani, tunjukkan sama saya firman itu apa? Menurut kamus Yunani ya, saya kalau KBBI saya bisa tunjukkan. Firman itu adalah perkataan. Nah, kalau bahasa Yunaninya logos. Logos itu apa? Logos itu kan pikiran, akal, ilmu. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Kata, banyak artinya itu. Ya tunjukkan sama saya, mana? Nggak ada datanya. Bilang nggak ada. Ya tinggal buka aja. Loh, kamu buka lah, kamu yang membawa narasinya. Kamu membawa narasinya, kamu tunjukkan datanya. Loh. Sekarang, oke. Sabar. Tarik napas dulu, Bunda. Tarik napas. Yohanes. Buang napas. Lanjut. Yohanes 17 nomor 8. Firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa lagi? Oke, saya balikkan dulu Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana kamu menafsirkan itu dengan akal kamu itu di Yohanes 1 ayat 1 itu? Coba dulu bacakan kalimatnya. Ketika firman itu keluar dari mulut Tuhan, kalau hanya itu Tuhan, hanya kata-kata kan nggak nyambung. Dengar dulu saya, gantian kita. Jikalau dikatakan firman itu adalah Allah, sementara kamu tafsirkan tadi itu firman itu hanya perkataan, di mana firman itu adalah Allah? Siapa yang mengatakan itu? Kan ayat itu tertulis, nanti kamu bilang saya asumsi. Siapa yang mengatakan firman itu adalah Allah? Tertullianus. Kamu nggak tahu kan sejarahnya? Kamu nggak tahu kan? Ayo. Jadi aku udah dijelaskan kayak apapun sama kalian ini tetap berusaha menolaknya itu karena itu bukan iman kamu. Coba kita lepaskan ya. Jadi kami ini maklum aja. Sebentar Bang Raja, kita lepaskan dulu dari doktrin ya. Dari konsep apa? Kita lepaskan dulu. Sekarang saya tanya. Ketika kamu berkata-kata, kata yang keluar dari mulutmu itu apakah adalah kau? Ya jelas dong, masa orang lain? Soalnya itu kata-kata saya. Ketika kamu meludah, ludah yang keluar dari mulutmu itu apakah ludah itu adalah kau? Oh iya, jelas itu dong. tak bisa didefinisikan dengan firman, salah. Oke, firman bisa dilihat nggak? Firman bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Bisa didengar? Bisa. Oke, ketika kamu kentut, kamu bisa lihat kentut nggak? Nggak bisa. Lanjut aja dulu. Bisa didengar, kentutmu bisa didengar nggak? Bisa. Nah, sekarang kentut yang keluar dari lubang apamu, itu adalah kau nggak? Belum tentu bisa kentut didengar. Kalau keluar air, nggak didengar itu. Nah, jawablah itu. Enggak, pertanyaan saya, ketika apa sesuatu yang keluar dari dirimu, apakah itu kamu juga? Iya, sesuatu itu apa dulu? Kalau kotoran kan udah berbeda, nggak nyambung ceritanya. Sekarang begini. Kamu saya tidak tahu di daerah mana. Saya tidak tahu di daerah mana. Kamu berbicara, saya tidak melihat kau. Saya hanya melihat foto profilmu. Raja kamu adalah nama kamu adalah Raja Nami. Ketika kamu bersuara, telinga saya mendengar. Apakah suara yang nyampe ke telinga saya itu adalah kau? Yes. Mana? Di mana? Ada kau di sini? Saya mau lihat dulu. Tunjukkan kau ada di sini. Kan itu berasal dari saya suara itu. Maka itu saya. Berasalnya betul. Pinter kamu. Kalau kamu tanya asal suaranya jelas. Itu dari kamu. Tapi ketika suara itu sudah keluar dari mulut kamu, nyampe ke telinga saya, apakah kamu berarti ada di telinga saya? Cobalah pakai akal, bro.
Ya. Ya, Justru oke, karena semakin kita panas dengar. perdebatan kita, biar tetep layar tuh. Sabar. Kita sponsor dulu ya, teman-teman. Ya, kita sapa dulu, ada Bang Handi Cirebes. Assalamualaikum. Ada Bang Van. Selamat malam. Bang Van. Selamat malam, Bang. Kristen, Bang. Ya, selamat malam. Oke, sabar ya, Bang. Oke, kita cek dulu. Coba Bang Raja, ketika Anda bersuara dari media handphone. Nah, suara Anda sampai ke telinga saya. Apakah berarti Anda ada di telinga saya? Karena kan sudah keluar dari dirimu. Yang keluar dari dirimu katanya adalah kamu. Nah, yang keluar dari dirimu sekarang adalah suara. Apakah suaramu nyampe ke telinga saya? Yes. Nah, apakah sekarang kamu ada di telinga saya? Jadi suara itu suara siapa menurutmu? Suara memang dari kau, Bang Raja. Sumber suara itu dari kau. Tapi ketika kau sudah ngomong, apakah ketika telinga saya mendengarkan suara kau ini, apakah berarti kau ini ada di telinga saya? Itu kan suara saya yang berasal dari saya. Iya, kan kau mengeluarkan suara. Nah, suara kau sampai ke telinga saya. Saya mendengarkan suara kau. Tunggu dulu, jangan dengarkan. Kau yang dengarkan saya. Suara kau udah nyampe ke telinga saya, makanya saya bisa mendengarkan suara kau. Pertanyaannya, apakah suara yang keluar dari suara kau itu yang sudah nyampe ke telinga saya, apakah kau berarti juga ada di telinga saya? Iya, kan di ayat 14 sudah dikatakan firman itu telah Gimana? menjadi Sekarang tunjukkan manusia. di telinga saya ini, bahwa kau ada di sini. Itu logika manusia. Karena bagi manusia itu mungkin semuanya gitu. Kau kan mengatakan firman itu sekarang adalah begini, Allah. dengarkan. Jangan sekarang begini, kau yang Dengarkan sekarang begitu, dulu. ya. Raja Nami, kau jelaskan sama saya. Ketika Ya, firman yang keluar dari gantian mulut kita. Tuhan, apakah itu Tuhan juga? Kau bilang yes. Nah, ketika kamu ngomong sama saya, apakah suara yang saya dengar itu adalah kau? Nah, kalau memang kau mengatakan ya, Ya, iyalah. suara itu adalah saya, tunjukkan sama saya, di telinga saya ini, di mana posisi kau sekarang berada? A, di dalam gendang, B, di dalam daun, C, atau di tengah-tengahnya? Tunjukkan sama saya. Ya, jawabannya itu gampang. Jangan Apa? setarakan dirimu dengan Allah. Itu. Jangan ketawa. Artinya kau samakan dirimu dengan Allah. Segala sesuatu mustahil bagimu. Saya Tapi bagi bertanya secara logika. Allah tidak ada yang mustahil. Paham? Bukan tidak Iya, ada mustahil, logika dengan yang saya logika tanya Allah secara lagi berbunyi. logika. Loh, kamu mengatakan Iya, firman itulah itu. secara logika. Loh, logikanya mana? Ketika firman yang Memang. keluar dari mulut Tuhan, itu adalah Tuhan itu juga. Nah, ketika kamu bersuara, Iya. suara yang keluar dari mulutmu nyampe ke telinga saya, apakah di dalam telinga saya ini ada kau? Kalau secara manusia memang nggak ada. Jadi kalau Tapi secara Tuhan bahasamu ada. ini ingin setara dengan Allah. Bahasamu ini ingin setara dengan Allah. Siapakah Anda sehingga menyelami kekuasaan Tuhan? Kau yang tidak gunakan ini, Bang Raja. Kau nggak gunakan akalmu. Emang betul. Cuman apa bisa kalau kita menyelami kekuasaan Allah? Bisa? Ini aja Bunda Nora, Ya, jangan dulu. dipaksa. Jangan dipaksa orang berakal, jangan dipaksa. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya, masuk sedikit. Gini Bang Raja, kalau Anda mengatakan manusia tidak bisa memahami konsep ketuhanan, berarti kesimpulannya Tuhan Anda telah gagal menciptakan Anda lengkap dengan perangkat yang disebut akal. Karena apa? Karena ternyata ciptaan Tuhan Anda yang bernama akal itu ternyata tidak mampu memahami bagaimana konsep ketuhanan itu sendiri. Gagal Tuhan Anda menciptakan Anda dengan akal. Gagal, Bang. Gagal berarti Tuhan Bisa Anda. saya jawab? Nggak usah dijawab. Bisa saya jawab? Nggak perlu dijawab, kan udah Jadi dibuktikan. Kan udah dibuktikan bahwasanya Tuhan Anda telah gagal menciptakan Anda sehingga Tuhan tidak mampu menciptakan akal yang notabene akal tersebut bisa memahami bagaimana konsep ketuhanan yang Dia ciptakan sendiri. Lanjut. Oke. Bang Ardiansa juga Sekarang saya salah. tanya balik. Waktu pencipta izin sebentar, dengar dulu, Fik. gantian. Sebentar, Bang Ardiansa juga keliru. Waktu penciptaan akal, memang ada orang tidak mendapat jatah akal. Jadi nggak tahu lah di antara kita di sini. Itu aja sih menurut saya. Ya paman. Jadi sebenarnya udah fix ya, Bang Raja udah fix. Anda sendiri tadi mengatakan iya, memang tidak berakal. Abang sudah ngaku. Si Tommy pun tadi sudah ngaku Aku bahwa paham konsep maksudmu itu. sebentar Hanya dulu, Bang. mencari kemenangan. Biar kita bisa, bukan Bang, biar bisa kita cari ke yang lain lagi. Kalau hanya kita stake-nya di situ saja, tidak akan bagus yang namanya perdiskusian, Bang. Jadi begini Bang Raja ya, Anda tuh ya sebenarnya tidak bisa menunjukkan konsep firman itu kepada kami. Sudah gugur. Anda tidak bisa membuktikan firman yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut Bang Raja, itu adalah Bang Raja juga. Tunjukkan kepada saya di telinga mana. Kalau kau ada di sini gitu loh. Nggak bisa Bang. Si Tommy pun sudah mengakui ketika konsep ketuhanan dia itu gabrul. Dia mengakui, saya juga bingung Mbak katanya. Kami saksi semua. Tommy, Bang Raja sudah mengakui bahwa
Enggak, Agama saya yang enggak kalian mengakui anut itu, kamu mengakui kamu tidak berakal, Bang. Ada rekamannya, Bang. Loh. Kamu mengaku kau tidak Anda berakal. itu ingin menyelami Biar kita kekuasaan lari ke si Tuhan. Aida. Saya mau lari ke si Aida. Jadi udah selesai fix bahwa Bang Raja sudah mengaku memang betul. Perkataan yang keluar dari diri saya Seakan-akan itu bukan akalmu sama dengan itu Allah. bukan saya. Itu. Betul, Abang sudah Seakan-akan ngaku. Jadi akalmu sama dengan terima kasih atas kehadiran Bang Raja Nami. Mudah-mudahan Abang menggunakan akal walaupun sedikit saja ya, Bang ya. Bertobatlah Selamat Tuan Nora. malam. Terima kasih. Saya akan bertobat. Oh jangan dikik, gua belum Jangan dapat dikik mainan dong. gua. Jangan dikit Bunda. Aduh. Bang Aida saja. Bang Aida bukan Kristen. Bang Aida ini bukan Kristen. Kristen dia katanya. Bukan. Bukan Kristen, dia tidak percaya Yesus Tuhan. Oh. Ya, naik lagi Bang. Siapa tadi yang namanya? Raja. Tapi sebentar dulu Bang Ardian, boleh nggak saya bertanya sama Bunda Nora ini? Ya udah, lanjut silakan Pak penyebar. Yang ngomongin Aida apa penyebar? Saya dulu lah Bang. Oh iya. Kan nunggu antrian kan Bang? Iya. Setelah Bang Aida nanti Bang Fan ya. Lanjut. Jadi sudah saya jelaskan tadi Bunda Noraya sama Bang Ardian bahwa saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Tapi bukan itu pertanyaan saya Bunda Nor. Nggak mungkin kita berdebat lagi itu kita sudah sepakat itu. Menurut Bunda Nora selagi waktu Kristen, Bunda Nora pernah membaca nggak di dalam Alkitab itu bahwa yang memegang kunci surga itu Yesus atau yang duduk di sebelah kanan Bapa itu Yesus? Kalau Bunda sudah baca itu, coba sebutkan satu aja nabi. Siapa yang berani mengatakan itu? Silakan Bunda Nora. Oke, kalau Abang mengatakan, sebutkan satu nabi yang berani mengatakan itu. Nah, saya akan bertanya begini, Bang. Siapa saksinya Yesus ada di sebelah kanan Bapa? Astaga, saya tahu juga. dijawab Pertanyaannya jangan jawab balik. Diam dulu. Kok diam dulu? Di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan apa? Taatilah perintahku dan perintah rasul-rasulku. Di situ akan dijamin yang namanya surga. Siapa rasul-rasulnya? Bukan Nabi Muhammad saja. Sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah ada rasul-rasul yang terdahulu yang diutus oleh Allah sebagai penyelamat. Musa, penyelamat bangsa Israel. Daud, Nabi Isa, penyelamat bangsa Israel. Jelas. Nah, bukan kalau penyelamat masalah, yang dengar saya dulu. bilang. Dengarkan dulu, sebentar dulu. Kan kau bertanya sama saya, Bang Aida. Ya, saya jelaskan lagi ya. Kalau kamu mengambil, kan kamu bertanya keimanan saya dulu. Makanya saya penasaran. Yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa ini siapa? Bukankah Bapa itu adalah roh? Bukankah Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat? Terus bagaimana bisa orang yang mencatatkan Yesus ada di sebelah kanan Bapa, mereka bisa melihat Bapa itu ada di situ? Kan kau bertanya keimanan saya dulu. Saya menjawab dong yang dulu. Itu soal pengilhaman, gampang aja itu. Diam dulu kau, Fan. Soal pengilhaman itu gampang Dulu, aja. Pan. Diam dulu, Fan. Nanti lu sama gua. Bang Aida bertanya sama saya pada waktu saya beragama Kristen. Saya penasaran kali, bukankah Bapak ini tidak bisa dilihat? Bukankah Bapak ini adalah roh? Bagaimana mungkin kalian bisa melihat roh? Bagaimana mungkin katanya di dalam Markus ya? Saya bacakan ya. Di dalam Markus mengatakan apa? Bentar, biar kita jangan ada di sini kayak dusta di antara kita. Makanya saya mau bertanya, ini Markus ini kok bisa mencatat bahwa Yesus itu ada di sebelah kanan Bapak? Nah, Ya itu soal pengilhaman, gampang. diam itu. dulu, Van. Van, kamu ini nama kau Aida atau Van kau? Di dalam Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Pertanyaan saya, murid-muridnya apakah tahu bagaimana sosok Bapa sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus ada di sebelah kanan Bapa? Silakan Bang Aida. Ya itu soal pengilhaman, gampang. Enggak, Van, kamu namamu Aida atau Van? Suruh dulu mama kau tuh gantikan dulu namamu. Saya nggak nanya sama kau kok. Enggak, Markus 16 Bang Aida. Kan itu katanya sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah bentuknya seperti apa? Apakah di sorga itu hanya ada 2 kursi sehingga Yesus ada berada di sampingnya Bapa? Silakan, saya pengen tahu betul. Sebenarnya Bunda, ketika tadi saya bertanya itu, kalau saya bilang siapa nabi yang berani berkata itu, bilang aja Bunda nggak ada. Ya udah selesai di situ Bunda. Dengar, bukan karena apa. Makanya begini loh Bang, ya Bang Aida ya, dengarkan saya. Kenapa saya tidak mau mengatakan itu? Karena yang namanya surga dengan neraka itu hak dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan kau masuk surga atau tidak. Tetapi Allah menjamin kepada kami umat muslim, siapapun yang mentaati perintah rasul-rasulnya dan mentaati perintah Allah, itu insya Allah akan masuk ke jannahnya Allah.
Itu jelas. Mentaati seperti apa? Bukankah Nabi Musa, bukankah Nabi Isa, bukankah Nabi Daud, bahkan pada waktu sebelum Nabi terdahulu diutus, Nabi Ibrahim mengajarkan apa? Mengajarkan menyembahnya kepada satu Tuhan. Yahudi menyembah satu Tuhan. Pertanyaan saya, agama apa yang menyembah lebih dari satu Tuhan? Yang mengatakan Tritunggal, yang menyatakan firman telah menjadi manusia. Itu orang sesat itu, yang mengatakan itu orang sesat. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa agama Kristen ini, apakah agama Kristen diakui oleh Yesus? Kalau Islam jelas. Di dalam Al-Quran ada, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Jelas, Islam itu artinya selamat. Nah, pertanyaan saya, di dalam kitab suci Kristen, adakah Yesus menjanjikan Kristen ini adalah agama yang benar? Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Saya tidak tanya pengikut, kalian penyembah. Bedakan penyembah dengan pengikut. Pengikut ya penyembah, bagaimana mau dipisahkan? Bagaimana? Kau nanti berhadapan dengan saya, Pan. Lu diam dulu. Biar saya selesai dulu dengan si Aida, Van. Kau nanti dengan Bang Andi. Sekarang Bang Aida. Dan kali lah aku tunjukkan masuk sama lagi. saya. Oke, Kobe ya. Gampang aja pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Diamlah dulu. Pergi dia. Kok diam dulu, Van? Saya sama Bang Aida dulu sebentar. Sekarang Bang Aida, tunjukkan sama saya bagaimana bentuk surga yang dilihat oleh muridnya. Itu satu. Kedua, bagaimana sosok Bapa yang ketika mereka mengatakan Yesus ada di sampingnya Bapa. Makanya akan dipertanyakan, ini kitabnya ini benar apa tidak? Kalau Anda mencari di mana nabi-nabi yang berani mengatakan bahwa kunci surga telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang namanya surga dan neraka itu haknya Tuhan, haknya Allah. Tetapi ada dikatakan yang mentaati perintah Rasulku, itu dia akan masuk ke dalam jannahnya Allah. Apa perintahnya? Mengajarkan menyembahnya kepada satu Tuhan. Mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Jelas. Nah, di Kristen, tunjukkan sama saya bahwa agama Kristen itu dijanjikan masuk. Aduh, Bang Sony tolong langsung di-mute. Agama Kristen itu yang diucapkan oleh Yesus, sesungguhnya agama Kristen adalah agama yang diridhoi oleh Bapakku. Nah, mana? Yesus bukan beragama Kristen. Silakan, Bang. Kenapa bertanya di mana saya dulu? Udah ya Bunda Nora ya, gantian kita Bunda Nora. Bunda Nora masih terlalu banyak kali tadi kulihat kan. Jadi begini Bunda. Betul yang saya jelaskan, Bang. Memang betul, nyata itu. Silakan. Jadi Bunda Nora, Yesus itu yang mengatakan sendiri bukan murid-muridnya. Di mana? Di Markus 14:61 sampai 62, ya kan? Di mana satu lagi? Di 2 Korintus 5 nomor ayat 1, Matius 16:19. Dia sudah mengatakan dia memegang kerajaan surga dan dia dari surga. Pertanyaan saya, Bunda Nora, belum Bunda Nora jawab, siapakah nabi selain Yesus yang bisa berani mengatakan itu? Bukan murid-muridnya. Kalau surga, saya sudah jawab, Bang. percaya. Surga dengan neraka itu adalah hak Tuhan. Siapapun tidak bisa untuk menentukan, manusia tidak bisa, sekalipun dia adalah nabi atau rasul. Bang Sony, kau turun aja deh, saya paling benci kali orang di-mute kau. Lucu kali orang-orang yang naik ini, kenapa nggak di-mute dulu? Orang lagi diskusi. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan Yesus adalah pemilik kunci surga, pertanyaan saya, tunjukkan secara letterlek menggunakan bahasa Yunani bahwa Yesus memang ada di surga. Saya penasaran dulu. Yesus di surga apa di langit? Ya silakan, Bang. Secara literally, Bunda Nora, Iya, Bang, Bunda Nora. letterleknya mana, Bang? Bang Aida, kamu ini terjemahan ini kitab kamu. Kalau di dalam Al-Quran jelas menggunakan bahasa Arab. Bang Aida nggak bisa begitu dong. Kamu mempercayai kitab kamu, sementara nanti kami kaji bahasa originalnya, kamu nggak terima. Sekarang tunjukkan kalau Yesus ada di surga. Di mana Yesus di surga? Justru Anda buat malu. Kenapa malu? Anda menunjukkan bahwa Tuhan Anda yang bernama Bapa itu juga adalah makhluk. Hanya makhluk yang berada di surga. Makhluk itu berada di surga. Kenapa? Surga itu adalah tempat yang diciptakan oleh Tuhan. Gitu loh, tunjukkan sama saya kalau Yesus ada di surga. Itu udah saya tunjukkan di ayat itu tadi, ada 3 ayat tadi saya tunjukkan. Originalnya tunjukkan sama saya kalau itu ada di surga, Bangku. Oh. Berarti originalnya saya nggak pandai bahasa Yunani masalahnya. Ketika bahasa Yunani, ya, dikatakan bahwa itu di coba buka surga. bahasa Yunani ya, Bunda. Coba buka bahasa Yunani. Bang Ardiansa, silakan Bang Ardiansa. Surga itu bahasa Yunaninya paradiso. Kalau langit itu uranon. Sedangkan di Bible itu nggak ada paradiso, semuanya uranon. Perjanjian lama itu hasamayim, langit juga nggak ada jannah. Gitu. Jadi di Bible itu nggak ada tulisan original teks adalah surga, nggak ada, semuanya langit gitu. Lanjut. Dijelaskan kan? Uranon. Uranon itu bukan paradiso. Paradiso itu surga, uranon itu langit. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan Yesus itu naik ke uranon, langit? Kenapa diterjemahkannya lagi ke surga? Silakan, Bang. Berarti langit sama surga beda ya? Saya tanya dulu, jangan ketawa. Beda, Bang. Beda, Bang. Surga itu Yunaninya uranon, kalau langit kalau langit uranon, kalau surga paradiso. Beda, Bang. Beda ya. Oke lah. Berarti yang pertama tadi Bunda Nora hanya mempermasalahkan original test.
Habis itu ketika masuk di original teks beda langit dengan surga. Tapi sebenarnya dari beberapa penjelasan Bunda Nora tadi, Bunda Nora nggak pernah bisa menjelaskan atau memberikan statement bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah dan memegang kunci surga. Itu aja Bunda Nora, saya juga nggak terlalu. Oke, saya sedikit aja Bang Aida. Bagaimana mungkin saya mengatakan seperti itu, sementara Yesus saja bukan pemegang kunci surga. Itu kan di ayat itu tadi Bunda. Loh Bang, makanya saya bilang, bagaimana mungkin saya akan mengatakan Nabi Muhammad pemegang kunci surga, yang berhak untuk memasukkan manusia itu, makhluk itu di dalam surga dengan neraka hanyalah Allah, Tuhan yang menciptakan manusia. Bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Musa. Bukan Bang. Tetapi kami diperintahkan untuk mentaati Rasul-Rasulnya Allah. Perintah-perintahnya, salah satunya menyembahnya kepada satu Tuhan. Makanya di dalam Islam Bang, ya, surat Al-Ikhlas itu menjelaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya apa? Kami tidak boleh menduakan Tuhan, dan kami tidak boleh mengatakan bahwa ada anaknya Tuhan. Karena apa? Di dalam kitab kalian itu sudah dikatakan Yesus itu adalah anak Allah. Sementara kalau kitabnya Yahudi, anak Allah itu apa? Merujuk kepada bangsa Israel. Itu artinya apa? Berarti bangsa Israel itu pada waktu itu adalah umat pilihannya Tuhan. Makanya dikatakan anak-anak Allah. Tanya itu sama Bang Billy itu. Itu dia di bawah itu. Makanya Bang, pelajarilah kitabnya. Originalnya juga pelajari ya Bangku. Biar kita tahu Yesus itu di surga apa di langit. Kan? Kalau di dalam Al-Quran, kalau dikatakan kalau di Islam, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Belum ada waktunya di surga dengan neraka. Surga neraka itu masih kosong Bang. Itu akan dijadikan tempat kekalnya nanti untuk makhluknya. Tempat kekal itu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan kamu, Bapa itu ada di surga? Sebelum diciptakan surga, berarti Bapa di mana Bang? Surga neraka itu ciptaan. Ketika kita menggunakan diskusi Bunda Nora, berarti yang kita pakai kitab antara Alkitab dengan Al-Quran. Saya menunjukkan data tadi, Ibu Nora nggak terima. Ya udah, gimana lagi? Bukan nggak terima Bang. Saya menggunakan Al-Quran, itu jelas di situ konteksnya memakai bahasa original, bahasa Arab. Surat An-Nisa 59 saya sudah katakan, Allah memerintahkan untuk mematuhi Rasul-Rasulnya. Nah, sekarang di dalam kitab kamu, originalnya di situ dikatakan Yesus bukan di surga, di langit. Bagaimana mungkin saya mau percaya perkataan kalian bahwa Yesus sendiri ada di langit menurut originalnya? Pakai original lah Bang, pede lah sedikit. Itu loh Bang. Disapa dulu si Frizen dulu Bang. Apa? Frizen, selamat malam. Cukup Frizen. jangan dipaksa, Aida jangan dipaksa, cukup. Frizen, selamat malam Frizen.